satupun dari kita suka dibohongi, tapi kita sering mendengar cerita bohong. Kalau kita tidak hati-hati, itu bisa berbahaya. Nah, hari ini kita akan membahas tema lindungi diri kita dari kebohongan. Bisa nggak Bro menceritakan tentang informasi pribadinya? Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Doni Emsut. Saya berasal dari Sidang Pekanbaru. Kemudian saya pindah ke Padang, dan saya bergabung di Sidang Padang Selatan, dan beberapa waktu saya pindah lagi ke Sidang Padang Utara. Saya sudah cukup lama bergabung dengan organisasi Saksi-Saksi Yehova, dan saya dibaptis pada tanggal 3 November pada tahun 2001. Oke. Itu sedikit mengenai informasi tentang saya. Sekarang ini Bro ini statusnya bagaimana di Saksi Yehova? Apa masih bergabung atau sudah mengundurkan diri atau sudah nonaktif statusnya? Status saya sampai sekarang masih nonaktif. Nonaktif ya? Saya masih belum keluar, tapi secara Secara apa Bro? Tadi nggak kedengeran? Kalau secara mental sih saya sudah keluar sebenarnya. Oke. Secara mental udah Tapi keluar secara ya? organisasi saya masih belum. Oke. Kemudian jadi totalnya sudah berapa lama nih Bro jadi Saksi Yehova? Dari tahun 2001 saya dibaptis, jadi sekarang tahun 2021 berarti sekitar 20 tahun. 20 tahun ya. Wah, cukup lama ya. Cukup lama. Kemudian pada saat itu kenapa Bro bisa tertarik menjadi seorang saksi Yehova? Ceritanya lumayan panjang, tapi saya secara singkat aja saya cerita. Saya tertarik ingin menjadi seorang saksi Yehova. Pada waktu itu saya tertarik dengan sebuah topik mengenai nama Allah, Bro. Saya belum pernah mendengar nama Allah itu adalah Yehova. Saya hanya mengenal Allah itu disebut dengan Bapa, atau Allah itu adalah Yesus. Jadi sewaktu dua orang saksi Yehova yang pada waktu itu adalah masih kerabat dengan saya, itu memberitahu saya, dia bertanya kepada saya tentang doa Bapa kami pada waktu itu ya, Matius 6 ayat 9. Dia bertanya kepada saya, menurut Doni, nama Allah itu siapa? Jadi karena saya pada waktu itu belum menguasai tentang Alkitab, jadi saya hanya menjawab sesuai dengan apa yang saya ketahui. Jadi saya sebut pada waktu itu nama Allah itu ya Bapa. Jadi dia bertanya lagi, Bapa itu bukan nama. Kalau begitu nama Bapa itu siapa? Ya saya jawab lagi, Allah. Allah itu juga bukan nama katanya. Nah, jadi pada waktu itu saya ditawari kalau ingin mengetahui.
tentang siapa nama Allah, nah, Doni bisa datang ke rumah saya dan mencari tahu, mendalami tentang Alkitab. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya saya tertarik karena itu sesuatu yang baru pada waktu itu bagi saya. Karena pada waktu itu saya juga masih sekolah dan kurang begitu aktif dalam gereja, juga tidak begitu mendalami tentang Alkitab. Makanya saya tertarik ingin belajar pada mereka. Nah, kemudian sekarang ini tentu Bro kan sudah tidak aktif lagi. Artinya sudah nggak percaya lagi dengan ajaran saksi-saksi Yehova, betul ya? Kenapa bisa begitu tuh, Bro? Apa yang memicu Bro? Ya, betul. Tidak percaya? Ya, karena kami saksi Yehova itu harus membaca Alkitab ya. Jadi secara rutin saya mencoba untuk membaca Alkitab. Jadi sewaktu saya membaca Alkitab secara tetap tentu, saya ada menemukan serta beberapa keanehan-keanehan di dalam ajaran saksi Yehova ini. Jadi saya mencoba untuk membandingkan antara apa yang dikatakan Alkitab dengan apa yang dikatakan oleh publikasi dari organisasi menara pengawal. Jadi pada saat saya melakukan perbandingan, saya menemukan keanehan-keanehan itu. Makanya saya mencoba meriset kembali, mempelajari kembali jauh lebih dalam. Dan disitulah saya mulai meragukan ajaran dari organisasi ini. Bisa kasih contoh nggak? Kira-kira ajaran apa yang menurut Bro meragukan? Ya. Salah satu contoh ajaran yang saya ragukan itu misalnya tentang Yesus yang hanya merupakan ciptaan, bukan Allah sepenuhnya. Saya mempelajari itu, mencoba mendalami kembali Yohanes 1 ayat 1. Bro. Jadi saya mencoba mencari referensi dari berbagai macam Alkitab. Dan saya mencoba membandingkan dengan Alkitab milik organisasi saksi Yehova yang dikenal dengan nama Terjemahan Dunia Baru. Jadi saya mencoba juga mendalami sedikit bahasa Yunani. Nah, jadi dari hasil riset saya itu, saya menemukan bahwa Yohanes 1 ayat 1 di dalam Terjemahan Dunia Baru itu keliru. Nah, misalnya di Terjemahan Dunia Baru dikatakan bahwa Yesus itu hanyalah suatu Allah, yang berarti Allah yang lebih kecil dibandingkan dengan Yehova, Allah yang lebih besar. Nah, menurut teologi saksi Yehova, mengapa Yesus dikatakan suatu Allah di sana? Karena tidak ada kata sandang. Karena ada kata sandang ya, Theos, Logos. Jadi ada kata sandang di situ. Makanya Yesus dikatakan suatu Allah. Tetapi setelah saya mencoba mencari informasi dari berbagai terjemahan Alkitab, ternyata itu sangat keliru. Walaupun tidak ada kata sandang. Nah, dan saya mencoba mencari tahu di Injil Yohanes pasal 1 itu juga dari pasal yang sama. Di situ juga ada disebutkan bahwa Yesus kata Theos di sana ada tanpa kata sandang. Seharusnya jika saksi Yehova itu konsekuen, seharusnya di situ juga diterjemahkan menjadi suatu Allah. Tapi saksi Yehova tidak melakukan hal itu. Makanya saya merasa ini terjemahan yang sangat keliru sekali. Dan saya mulai meragukan hal itu. Nah, kemudian apa sih dasarnya Bro ingin berbicara di channel ini, Bro? Apa alasannya? Karena saya ingin berbagi. Ya, alasannya yang paling utama karena saya ingin berbagi kesaksian ini kepada orang-orang lain bahwa apa yang saya pelajari selama ini itu keliru dan saya harus
menceritakan ini juga kepada orang-orang lain agar mereka tidak sama seperti saya Hmm. nantinya. Hmm. Jadi itulah alasan ingin Oke. menceritakan tentang kesaksian ini kepada orang-orang. Hmm. Nah, setelah Brur tidak meyakini ajaran saksi-saksi Yehova, bagaimana pandangan Brur tentang organisasi ini? Pandangan Brur tentang organisasi ini? Sudah pasti organisasi ini ya sudah pasti organisasi ini keliru. Keliru ya. Nah, pada saat Ya. Brur sedang giat-giatnya aktif di organisasi ini, dan sekarang tidak aktif, ya. Bagaimana perasaan Brur? Sekarang ini nggak aktif nih. Ya, dulu kan sangat aktif. Bagaimana perasaan Brur? Ya. Apa yang Brur rasakan? Perbedaannya pasti ada ya. Dan Contohnya? saya merasa perbedaannya itu jauh sebelum saya masih aktif. Ya saya merasa sekarang jauh lebih tidak tertekan, jauh lebih merasa bahagia dan tidak terlalu banyak aktivitas-aktivitas yang tidak perlu yang saya lakukan. Karena pada waktu saya masih aktif, saya terlalu sibuk dengan dinas pengabaran, sibuk harus melakukan riset sampai berkali-kali sebelum perhimpunan, sehingga membuat saya itu menjadi stres. Kalau sekarang saya merasa jauh lebih fresh. Ya, sekarang fresh, dulu stres, sekarang fresh. Oke. Jadi saya tidak merasa ada beban, tidak ada merasa beban lagi. Kalau dulu kan saya setiap bulan harus melaporkan jam dinas. Kalau jam dinasnya jauh di bawah harapan, ya saya bakal bisa dikunjungi, ada perasaan was-was gitu kan. Jadi kalau sekarang saya nggak ada beban jam dinas lagi, nggak ada harus mempersiapkan ini, mempersiapkan itu. Jadi saya bisa mengatur segala kebutuhan saya. Misalnya saya harus baca Alkitab, saya tidak baca ini lagi, baca lagi. Jadi tujuan fokus saya hanya Alkitab. Nah, kemudian memang target yang harus Brur capai itu per bulan berapa jam itu? Supaya nggak dapat pengembalaan dari penatua. Kalau ada macam-macam Bro. Ada tingkatannya. Kalau penyiar itu setiap bulannya harus mencapai target sekitar 12 jam. Jadi kalau saya kan penyiar biasa. Jadi target saya itu setiap bulan wajib melapor sekitar 12 jam setiap bulan. Oke, 12 jam ya. Nah, itu jadi kalau di bawah itu, nah Brur akan mendapat pengembalaan tuh ya. Digembalakan penatua. Iya, benar. Benar ya. Apa namanya istilahnya begitu ya? Karena dianggap lemah rohani. Lemah rohani. Ya, lemah rohani istilahnya begitu. Brur dulu keliling dari rumah ke rumah nih. Kalau saya diskusi dengan saksi Yehova, mereka ngomong ingin mengabarkan kabar baik. Iya kan? Memberitakan kabar baik. Nah, menurut Brur sebetulnya motivasi saksi-saksi Yehova itu keliling dari rumah ke rumah itu apa sih? Ya. Memang kebanyakan dari saksi Yehova mengatakan ingin mengabarkan kabar baik. Memang seperti itu. Karena saya dulunya juga begitu. Punya tujuan itu ingin memberitakan, membagikan informasi mengenai isi Alkitab tentang kerajaan Allah. Tapi sebenarnya kan tujuan kita itu ingin agar orang-orang itu menjadi saksi Yehova juga gitu. Tujuan akhirnya kan seperti itu. Ingin agar orang-orang itu menjadi bagian dari organisasi ini. Makanya kita mencoba untuk merekrut mereka menjadi anggota dari organisasi. Oke. Kenapa seseorang harus bergabung dengan organisasi ini, Bro? Ya, pastinya untuk memperoleh keselamatan, Bro. Oh, jadi kan bergabung dengan organisasi ini kan organisasi Yehova, organisasi Allah. Nah, ini organisasi Allah. Jadi untuk memperoleh keselamatan,
kita harus bergabung dengan organisasi ini, memisahkan diri dengan organisasi lain. Oh gitu Demikian juga ya. dulu saya gitu loh, memisahkan diri dari gereja. Hmm. Tidak berurusan lagi dengan gereja. Hmm. Itu dia tujuannya. Oh, jadi untuk memperoleh keselamatan, makanya Bro, saksi-saksi Yehova itu keliling dari rumah ke rumah ya, untuk mengajak mereka menjadi seorang saksi Ya, Yehova. begitu. Itu ya. Saya mau share screen dulu ya. Sebentar ya. Ya, Nah, Bro lihat nggak di sini nih? Ini nih ada suatu situs dari jw.org ya. Bro kelihatan nggak? Kelihatan nggak nih? Di sini ada kelihatan. tulisan, apakah agama sudah menjadi Kelihatan. bisnis? Dia ngomong begitu kan? Nah, kemudian di bawahnya ini, organisasi ini ngomong nih, bilang gini, bacaan saksi-saksi Yehova diberikan secara gratis. Ya. Dia ngomong begitu. Bacaan saksi-saksi Yehova diberikan secara gratis. Oke. Nah, menurut Bro, bener nggak? Memang sih, ketika saksi-saksi Yehova memberikan kepada orang, memang secara gratis. Tapi bener nggak? Bener-bener gratis. Maksudnya di sini gitu. Bagaimana menurut Bro sebagai orang saksi Yehova? Kalau dulu, sewaktu saya belum menjadi saksi Yehova, bacaan ini saya beli. Beli? Sebelum tahun 1998 ya. Waktu itu saya mengenal saksi Yehova, saya disodorkan buku pengetahuan yang membimbing kepada kehidupan abadi. Itu saya beli kontan tuh. Tidak diberikan secara gratis. Waktu dulu, oke. Ya. Tapi sewaktu saya sudah menjadi Yehova, waktu saya mengabar ke orang-orang, memang bacaan itu saya bagikan secara gratis. Gitu. Tapi ada tapinya gitu. Tapi bacaan itu sebelum saya bagikan ke orang-orang, saya sudah menyumbang terlebih dahulu ke balai kerajaan, ke dalam kotak sumbangan. Jadi ibaratnya saya beli gitu, baru saya bagikan secara gratis gitu kepada orang-orang. Jadi kalau organisasi ini ngomong bahwa publikasi yang diberikan itu gratis, nggak benar ya. Gratis diberikan kepada orang luar, tapi saksi Yehovanya sendiri sebetulnya sudah membeli. Ya, gratis. Beli gitu ya. Oke. Dulu pada saat Bro membeli dengan kontan gitu ya, mereka benar-benar minta uang gitu ya untuk menyumbang gitu. Mereka biasanya ngomongnya gini, pengganti ongkos cetak. Disebutkan harganya. Iya, disebutkan harganya ya. Oke. Iya, betul. Untuk mengganti ongkos cetak. Karena harganya, waktu itu saya bayar pengganti ongkos cetak, benar bro. Pengganti ongkos cetak ya. Karena saya juga dari saksi-saksi Yehova yang senior. Ya memang ngomongnya begitu gitu. Bahwa ini pengganti ongkos cetak gitu. Bahkan saya belajar ya dengan buku yang apa yang Alkitab ajarkan, mereka tuh meminta sumbangan sebetulnya. Kalau mau belajar ya mereka minta sumbangan secara sukarela. Begitu. Jadi nggak benar-benar gratis juga, mereka minta sumbangan kalau mau. Kalau lagi juga ya nggak apa-apa gitu. Betul ya, begitu ya. Nah, kemudian kira-kira mengapa saksi Yehova ini ngomong ke orang luar nih, pihak luar, bahwa mereka itu memberikan semuanya itu dengan gratis gitu. Kenapa sih begitu? Padahal kan sebetulnya nggak benar gitu. Menurut Bro kenapa mereka ngomongnya begitu? Ya tujuan utamanya. Iya. Karena kan untuk menarik orang, awal-awal menarik seseorang. Karena dengan diberikan secara gratis, orang jadi mau gitu. Tapi coba kalau dibayar, misalnya disebutkan harganya berapa, orang nggak jadi mau gitu. Jadi karena ada embel-embel kata gratis, makanya orang jadi tertarik dan mau ikut ke sini. Begitu ya. Iya. Oke, sekarang saya mengerti. Iya begitu.
kalau kita itu kan, ya. Ya. Nah, kemudian ketika Bro dulu keliling dari rumah ke rumah ya, itu bisa menghabiskan berapa banyak waktu tuh? Apa namanya? Bagaimana menghitungnya? Tadi Bro kan ngomong minimal 12 jam per bulan ya. Bagaimana seorang saksi Yehova menghitung waktunya? Apakah dia waktunya keliling dari rumah ke rumah itu udah dihitung atau bagaimana? Menghitung 12 jamnya itu caranya bagaimana? Kalau untuk menghitung waktu, dalam kita kan kalau seperti saya bekerja gitu kan, setiap harinya, jadi ada waktu untuk melakukan pengabaran dari rumah ke rumah itu hanya pada hari Minggu. Jadi pada hari Minggu itu, pada waktu kita mulai, itu dihitung jamnya pada saat kita bicara pertama sekali di rumah yang pertama. Pada waktu kita ketok pintu, kita mulai percakapan, disitulah jam itu dihitung. Dan demikian juga ke rumah selanjutnya, kecuali pada waktu kita beristirahat. Waktu beristirahat itu jam tidak dihitung. Walau ada beberapa saksi Yehova juga menghitung jamnya pada waktu mereka sedang beristirahat. Tapi kalau yang benar seperti... Oke. Nah, kemudian biasanya saksi-saksi Yehova kan berdua-dua tuh ya. Benar. Kelilingnya berdua-dua kan ya biasanya ya. Nah, misalnya Bro melihat nih, teman Bro ternyata menaikkan jam dinasnya. Padahal dia sama-sama dengan Bro nih. Semestinya misalnya satu rumah bicara misalnya 30 menit, tapi dia menaikkan menjadi 1 jam. Ya, bisa dong. Betul nggak? Bisa. Betul. Bro menyaksikan hal ini. Apa yang akan Bro lakukan? Kalau saya pribadi, pasti negur dia. Kalau saya secara pribadi pasti negur dia. Dan kasih tahu ke dia kalau itu tidak baik dan itu suatu kecurangan untuk mendapatkan jam. Tapi saya juga tidak tahu bagaimana dengan tindakan dari saudara-saudara yang lain. Tapi kalau secara pribadi pasti negur dia. Nah, kemudian pernah nggak ada niat misalnya mengadu gitu loh, penatua ketidakjujuran saksi Yehova ini? Saya tidak pernah melakukan hal itu. Saya tidak pernah mengadu. Saya hanya diam aja. Oke. Cuman kira-kira kalau sering begini, Bro. Cuma begini, kalau saya mengadu kepada penatua, itu biasanya persahabatan kami itu bisa rusak. Karena pasti dia tahu. Karena pada saat saya tegur, dan beberapa kali ya, teguran itu tidak hanya sekali, biasanya sampai 3 kali. Saya tegur sampai 3 kali, dan dia tidak mau mendengarkan dan masih melakukan hal itu, dan saya melaporkan kepada penatua. Biasanya penatua mengambil tindakan tegur dia, manggil dia dan tegur dia. Tapi biasanya orang yang ditegur ini pasti tahu kenapa, dari siapa penatua ini tahu. Jadi otomatis saudara yang ditegur ini tidak mau lagi bergaul dengan saya karena dia tahu. Jadi persahabatan kita itu bisa rusak gara-gara itu. Padahal itu nasihat yang baik ya. Tapi ya seperti itulah, Bro. Jadi kasih itu bukan kasih yang istilahnya kalau kita baca di Galatia ya kan, tentang buah roh, kasih itu ya seperti itu, menegur gitu kan. Tapi tidak semua orang yang senang untuk itu. Nah, tapi bukankah standar daripada organisasi ini untuk mengadu ke penatua jika ada penyimpangan dari saksi-saksi Yehova itu sendiri? Ya, memang benar. Karena dengan cara seperti itu, organisasi ini tahu gitu, seperti apa perbuatan atau kecurangan-kecurangan dari jemaat-jemaatnya, anggota-anggotanya. Memang menuntut standar yang tinggi. Menurut standar yang tinggi ya.
Jadi dianggap organisasi ini sempurna. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi setelah sekarang Bro tidak mempercayai ajaran organisasi ini, kira-kira menurut Bro organisasi ini organisasi apa sih? Sebetulnya organisasi ini. Sebetulnya organisasi ini organisasi bisnis, Bro. MLM. Bisnis apa? Bisnis apa? Karena yang dicetak itu adalah buku-buku, publikasi-publikasi, ya pasti bisnis percetakan lah. Oh, bisnis percetakan ya. Karena yang kita sodorkan ke orang-orang dari rumah ke rumah itu kan majalah. Majalah utamanya, Menara Pengawal dan Sadarlah serta publikasi lain. Jadi pastilah bisnisnya itu percetakan. Karena gitu ya? saya baca, karena saya riset dari berbagai macam sumber, organisasi ini kan pada awalnya didirikan memang percetakan awalnya. Rasal mendirikan ini kan organisasinya percetakan, bukan agama. Iya, iya. Ya, karena saya ngobrol begini ada dasarnya, ada sumbernya gitu. Jadi jika ada rekan-rekan saksi Yehova yang meragukan apa yang saya katakan, saya bisa berikan buktinya dari sumber internal saksi Yehova itu sendiri. Iya, 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 iya. Jadi bisnis percetakan ya, apa namanya? Ya. Yang memanfaatkan orang lain gitu ya, untuk ya, memperkaya diri sendiri gitu ya. Berkeliling tanpa kita mendapatkan apapun. Jadi kita melakukan itu semuanya dengan sukarela. Karena sukarela, ada embel-embel tadi, Bro, embel-embelnya. Atau organisasi ini adalah organisasi Allah. Jadi apa yang berasal dari atas itu berasal dari Allah. Pengaturannya semuanya dari Allah. Jadi kita harus mengikuti apa yang dikatakan dari atas. Karena sudah disebutkan, ini organisasi sifatnya teokratis. Bukan demokratis. Jadi kalau teokratis itu kan berarti pemerintahan dari Allah. Semuanya dari Allah. Mengerti. Oke, Bro. Kita stop dulu ya. Nanti kita lanjut lagi ya, topik yang berbeda. Seenggaknya ini yang pertama lah kita diskusi. Gitu. Nah, nanti kita diskusi lagi lebih mendalam lagi. Oke? Oke, Bro.